好，我们开始我们的课啊。今晚我们的课就是新的书、新的课本，就是第二册啊。但是你们别忘记啊，第一册的课也是很多生词，你们要把它记住啊。Jadi buku yang pertama kemarin juga banyak ya yang harus diingat-ingat, terutama pelajaran keberapa? 第11、12、13、14、15，然后好像是什么树在书架上，有我的房间。那你们可以看在房间里有什么呢？这样子，有床，有桌子，有衣柜。你们不要忘记，所以每天你们晚上的时候睡觉的时候，你们看你们用的东西是什么呢？第一是床啊，那你们说一张床，还有在房间里有什么呢？有这个衣柜，你们说哦，衣柜就是lemari baju啊，可能你们的房间里也是有这个书柜，书柜adalah lemari buku，可能也有这个书架呀，小小的书架那样子，可能没有衣柜就有书架，还有桌子，有椅子，可能你们的桌子是圆桌吗？桌子上有什么呢？桌子上有书，有课本，有电脑，然后桌子上有电脑，还有桌子下，可能桌子下有什么呢？在这个课文我们学的时候，就是在桌子下有这个篮球，Albert Edison 很久没参加老师的课吗？好，没事ya. Oh, masih belum belum beli bukunya, nggak apa-apa ya. Lo sudah kirimkan PDF-nya. Jadi kamu bisa print sendiri ya. Kalau yang ini belum belum dapat bukunya, atau kamu juga bisa menghubungi Pancang beli di Shopee juga bisa ya. Itu untuk bukunya. Malam ini memang Losu ini ya nggak pakai buku nggak apa-apa. Soalnya pelajaran pertama gampang banget ya. Gitu. Tapi kamu jangan lupa ya, buku yang jilid 2, jilid 1 itu dipelajari lagi, jangan sampai lupa. Biarpun nanti udah jilid 2 gini, Lausu juga mengulang lagi ya, yang jilid pertama itu. Ya tadi Lausu ngomong fangjian itu ya, dalam kamar kamu setiap hari kan pakai kamar itu, jadi harus tahu benda-benda apa dalam kamar itu. Kalau udah mengenal bendanya itu, juga harus mengenal apanya? Mengenal liangshi-nya. Liangshi itu kata satuannya. Atau Lausu sering di pelajaran Lausu ngomong kata bantu bilangan atau KBB. Itu harus dihafalkan banget. Jadi setiap benda kamu harus tahu itu bacanya apa. Karena apa? Lausu yang sudah ajarin kamu ingat-ingat. Kamu lihat nanti buku-buku yang pelajaran ke-11, 12, 13. 第13、14、15课，你们要记住它的生词呀。每一科都有生词，你们现在看呀，这个第一课的生词是什么呢？第二册呀，这个第二册，第二册还有第一课，第二册itu ada jilid 2, 第一课ada jilid pertama, bab pertama. 你们看在这里有写什么呢？第一生词，你kamu lihat ujungnya ini ada tulisan 第一生词，第 itu ingat, ya, lu ingat katanya. 生词 apa? 生词 adalah kosakata baru. 每一课都有生词, tiap bab ada apanya? Ada kosakata baru. Jadi untuk mengingat kosakata baru, selain kita bisa bacanya dengan sempurna, nadanya, juga harus tahu hanzi-nya, ya ren这个hanzi. Ya, 你们要认这个汉字. Jadi kamu harus mengenal hanzi-nya. Selain kamu bisa baca, jadi tahu seperti sekarang TI itu sikwa ya sudah tahu semua. Sikwa adalah semangka misalnya gitu. Kamu sudah tahu semua. Sikwa semangka.
Nah, tapi hanya bisa ngomong aja kan, sikwa semangka, udah tahu kalau sikwa itu semangka. Tapi tulisannya harus mengenal juga. Tadi kita belajarnya nggak buta huruf, ya, melek huruf tadinya. Itu. Harus tahu hurufnya ini juga bisa membaca dan menulisnya. Itu yang Lao Tzu ajarkan sekarang ini. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengingat tulisannya itu? Yaitu menulis. Makanya tiap bab kan pasti ada shengshi-nya, juga ada xie yi xie, suruh nulis kan. Kalau dilihat si ce. Makanya kalau waktu di kepen, Lao Tzu terangkan. Ya, Lao Tzu 解释给你们，你们要听, harus didengarkan waktu Lao Tzu menerangkan. Ya, 老师讲，同学们听。老师讲课，好像今天晚上老师讲课，不是老师讲课，同学们大家要听老师讲课。你们听老师讲课，你们就学这个韩语更简单, ya lebih gampang. 更 itu adalah lebih atau semakin mudah kalau mendengarkannya. Makanya kalau waktu terangkan, 你们要听听老师讲课。好了，现在你们看这个西瓜，呀，你们要读这个西瓜，si ke aqua, sikwa. Nah, ini si apa kemarin si lebay kan? Dia hanya bisa gabung dengan tulisan i aja. Lantas ini ke punya ke. Nah, ini maka tulisan pertama nggak ada angin dan baca pakai angin yang dia dibaca k ini. Kwa ke kwa si kwa. Sikwa artinya semangka. Boleh tulis semuanya. Sikwa ada semangka. Sekarang kan nggak ada bukunya. Ya, kamu tulis di nggak ada kepennya kan. Kamu tulis di penzi. Penzi ada buku catatan kamu kan. 你们在本子写什么呢？写拼音就可以了。Ya, yang belum bisa nulis hanzinya pakai pinyin aja juga boleh. Nah, 你们写拼音，写了拼音，你们写它的印尼文，印尼文 itu adalah bahasa Indonesia。西瓜的印尼文是什么呢？西瓜的印尼文就是semangka。好了，你们写西瓜，ini kan buah-buahan, ya. Nanti di sini kamu diajarkan beberapa buah-buahan yang sering kita jumpain, sering kita lihat. Makanya nanti kalau ke supermarket atau kemanapun kalau kelihatan buah semangka, kamu jangan ngomong semangka lagi, jadi ngomong sikwa, ya. Nah, KBP-nya loh sebelum mengajarkan kamu sikwa apa, karena sikwa ini bentuknya kan besar, ya kan bulat. Nanti kita bisa ngomong ili sikwa juga boleh, ili sikwa. Atau ike sikwa, kalau ke adalah yang umum, ya kan semua bisa pakai ke. Nanti tapi kalau sudah dipotong-potong, ya kita beda lagi, nggak ngomong ike sikwa tapi ikwai, ya. Nanti sudah belajar belum kemarin ikwai? Belum ya, kwai belum. Nanti lo ajarin. Itu adalah KBB, pakai kata kwai. Kwai itu adalah benda yang dipotong-potong, kita ngomong kwai. Selain sikwa apalagi biasanya roti kan juga dipotong-potong. Biasanya roti apa? Kue tar ya, tankau, ya, ikwai tankau. Oke, jelas ya. Jadi sekarang harus terangkan sikwanya dulu, nanti KBP-nya baru menyusul. Lihat KBP-nya sikwanya ini apa dipotong atau satu biji, itu ya. Satu biji pakai ke. Oke, ya. Lalu belum sampai di sana ya. Ya selain ini udah dijawab tapi sama Hermin ya. Dan cowok laki-laki itu. Ya, di al ada ta, ya teata. Di suseng ada keempat ya, itu baca ta, teata. Oke, ta artinya besar. Nah, barang yang besar. Kemarin udah belajar kan kita supau, ya. Supau jadi kita ngomong ta supau. Jadi ta ini adalah kata sifat, ya diingat-ingat ya. Kalau bahasa Mandarin ngomongnya singrongse, ya singrongse. Kalau sikwa ini kata benda kita ngomongnya adalah mingse, mingse.
kata benda. Kalau ini singrongse, didengarin aja nggak apa-apa. Setiap habis ini karena udah jilid 2, setiap tulisan langsung kamu kalau ini kata benda, kata kerja atau kata sifat. Kamu masih belajar 3 ya. Kata benda, kata kerja, kata sifat. Tuh. Seperti belajar bahasa Inggris juga gitu kan, diajarin kata dulu, kata benda dulu, noun-nya dulu, baru verb, baru adjektif, ya kan? Bahasa Mandarin juga langsung ngajarin itu dulu. Ya, ta, teatah, ta artinya besar. Dan kata sifat ini atau adjektif ini selalu ditempatkan di mana depannya kata bendanya. Seperti ini. Tadi ta sikwa, artinya apa? Tasikwa, siapa yang nggak jawab? Coba jawab di chat room. Langsung ngomong tasikwa. Artinya apa? Tasikwa. Siapa yang paling tepat? Jawabnya tasikwa sama ise. Wah, Hermin, betul. Semangka besar. Tata juga ada jawabnya. Nestel juga dijawab. Ya, Benlung juga jawab. Benlung jangan direct ya. Langsung aja supaya bisa dibaca semuanya. Langsung nggak mau kamu yang ini. Kalau yang direct message, nggak baca lain kali ya. Jadi jangan sampai kamu ngirim direct message. Ya, harus to everyone. Wah, pada semua menjawab ya. Areta apa juga menjawab. Semakabik. Jangan pakai bahasa Inggris ya, nggak boleh ya semakabik salah. Kita semua pakai bahasa Indonesia. Ya, Jesslyn Kralisale apa dia jawab ya. Xie Dongxiemen ya. Jadi tanya harus taruh di depan ya, bukan sikwata, bukan, tapi tasikwa adalah semangka yang besar ya. Nanti kalau sikwata, lo terangkan lagi kenapa taruh di belakang ya. Tasikwa adalah semangka yang besar. Tasupau, ayo siapa yang tahu sekarang tasupau apa artinya? Ayo siapa yang cepat nulisnya? Wah, Benlong ya, cepat banget. Tas yang besar Hermin. Betul ya. Jennifer Colin juga udah nih. Cecia Dongxiemen, Kilian juga ada banyak ya. Jesslyn, Felicia ini. Dongxiemen Cecia ya. Jadi kamu udah tahu ya, jadi harus taruh di depan tulisan tanya itu baru kata bendanya. Seperti ini, ta bingkuo berarti bingko yang besar ya, apel yang besar. Bingko apel. Bacanya gimana nih? Bingko. Bing ini ada anginnya ya. Bingko. Pe eng bing. Pe eng bing. Bingko. Jajal Devin, definisi ya. Ta bingko adalah apel yang besar, betul. Apel besar ya. Bingnya harus ada anginnya ya. Bingko. Dan ini kuo, keuo kuo ya. Kalau tadi keu aqua, ini keu kuo. Nah, di sini kan ada 3, makanya harus baca penuh. Karena apa? Dia letaknya paling akhir. Ya, diingat-ingat. Nah, ada 3, kalau letaknya di akhir, kamu jawab bacanya harus penuh. Ya, jadi ini bing kuo, bingnya harus ada angin ya, diingat-ingat ya. Bing kuo. Hao tisu, tisu xiao, ya. Xiao ini juga kata sifat. Di sini kita enak ya kalau belajar kata sifat, ada ta, ada xiao. Ya, ta besar, xiao kecil. Si i ao xiao, xiao. Kalau tadi si i si aja, si kuapnya si. Ini tambah ao. Jadi xiao. Nah, ada 3 juga. Ya, xiao. Kemarin sering ya belajar kata namanya Xiaoming, ya, Xiaoqiang, Xiaohong, Xiaoli, Xiaoling, 有个名字要用小小小，小华、小敏、小红、小丽、小岭. Oke, xiaonya kemarin udah banyak belajar. Ya. Tiu tuo, te u o tuo, ya, tuo, tuo, ya, dibacanya kita tuo, ya, tuo artinya banyak, tiseng maka suaranya harus datar, ya, dan kenceng. Tuo, nah udah dijawab oleh Nicole.
ya. Nah, tuo artinya banyak, ya. Pisang ya tuo. Nah, kalau sao sedikit, tuo artinya banyak. Ya, di sini Lao Tzu juga ngajarin ya, kalau tuo banyak, ya, xiao kecil. Oh, sao-nya belum ya. Tilio baru tilio sao shi ao shao. Ini 这只是面是 kan di Daniel di balik 是 ao ao ya 是 ao shao. Kemarin kan ini ao ada basic kan ao e ya ao o kemarin ini I e ao o ya I e ao di sini ketemu ao ya 是 ao shao. Nah ada ketiga ada belok. Jadi xiao sao ya. Kalau sao artinya sedikit. Nah, sedikit tambah se, jangan dikit aja ya, sedikit. Nah, sao sedikit. Baca perisa apa tadi? Sao sedikit. Colin ya, baca sao sedikit. Bagusnya Colin ngomong sedikit. Jangan dikit ya Reta. Pakai nada ketiga, betul Colin ya, sao. Makanya siswa yang memperhatikan nada-nada apa, dia pasti bacanya nanti sempurna ya, dan cencue. Oke. Nah, di sini mau lo ajarin, jadi kalau kita belajar kata sifat itu paling enak ya. Nah, kita sebutkan yang banyaknya dulu, seperti ini ta, xiao, tuo, sao, itu cara belajarnya. Nah, ta, xiao, tuo, sao. Nanti kata-kata ta, xiao, tuo, sao ini bisa dibuat apa? Dibuat ukuran ya, sekarang ngomong kamu ya. Kalau tuo, sao kalau digandeng jadi satu, tulisan tuo sama sao itu digandeng jadi satu, jadi artinya itu adalah berapa. Ya, kemarin kamu juga sudah pernah belajar kan tulisan berapa, tapi kemarin menggunakan kata-kata apa? Kata-kata ji kan itu. Kemarin barusan belajar ya kita juga tulisan ji itu kan. Kalau ji itu juga artinya berapa, tapi untuk apa? Jumlah yang nggak banyak ya. Kalau tuosao ini untuk jumlah yang tak terhingga. Berarti kalau dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris adalah apa? Adalah how many itu pakai ji ya. Kalau tuosao ini much ya gitu. Oke, ini los gandeng tuo sama sao. Kalau kemarin ji juga artinya berapa? Ya, tapi kalau ji artinya hanya jumlahnya nggak sampai ratusan, paling sampai 30 masih boleh pakai ji ya itu. Karena kalau ngomong 30 boleh karena kalender kan sampai tanggalnya 30, 31 kan itu. Jingtian Jihao. Nah itu. Mungkin kelas yang udah pernah belajar tahu ya Jingtian Jihao itu. Bukan Jingtian Tosao Hao, nggak ada. Ya. Kalau Tosao ini biasanya buat jumlah yang besar seperti uang ya, banyak harga barang apa Tosao. Oke, boleh dicatat ya yang untuk kelas agak dewasa, yang untuk masih ini kelas 1 2 nggak usah. Kamu pokok belajarnya tuo sama sao udah cukup. Ya. Oke, jelas ya. Ta xiao juga sama ya, ta xiao juga sama, yang anak dewasa boleh tulis ya. Ta xiao itu buat ukuran juga. Buat ukuran ta xiao, ya kan? Jadi kalau kamu beli baju yu ta xiao ma, yu kan ada kan? Ta xiao ma apakah ada ukurannya maksudnya gitu. Ada yang gede atau kecil maksudnya gitu. Tapi kita di sini nggak ngomong ada yang gede atau kecil, tapi ngomongnya adalah ada ukurannya nggak? Yuta xiaoma itu. Biasanya beli apa? Beli baju, ifu atau apa? Beli sepatu, xiezi, ya, womencuan, yuta xiaoma itu. Ada ukurannya besar atau kecilnya, tapi di sini kita ngomong ta xiao itu bukan besar kecil tapi ukuran. Ya, boleh catat. Ya, ta xiao itu artinya ukuran, kalau tuo artinya berapa. Ini lawan kata semua kan? Lawan kata dalam bahasa Mandarin disebut fan yi ci, ya, fan yi ci. Kamu nggak bisa nulis hanzinya nggak apa-apa, kamu tulis pinginnya ya, fan yi ci. Nah, fan yi ci. Oke?
Dici nan, tadi ada yang nanya ya, nan artinya apa? Nan, sini bacanya perhatikan ya, ne an nan. Nan, ada kedua. Nan, ya, jangan baca nan, tapi nan. Nan, ya, nan artinya laki-laki atau cowok. Ya. Tipa, nu, ya, nu. Ini yang ada titik duanya nih, ya. Ne sama le kan kemarinเราsudah ngomong, kalau yang ada titik duanya, nah ini sekarang keluar. Tulisan pertama kali kamu belajarnya ada titik duanya ini. Ni, kalau gandeng sama ci, jushi nggak ada, titik duanya nggak boleh ditulis. Ya, nah, kalau ni harus ditulis titik duanya ini. Kalau nggak pakai titik dua, kita berarti bacanya nu, ne unu, nu itu. Ya, kalau ada titik duanya kita baca i, maka kita bacanya ada ni itu. Kemarin juga waktu pelajaran itu Lalu juga udah ngajarin ya, nulis ni itu gimana, ya kan? Masih ingat kan nulis ni itu gimana untuk mengetiknya itu loh. Ya, lalu kamu lihat, lalu ketikkan lagi di sini. Bentar. Jadi ngetiknya ini karena di bahasa Indonesia itu nggak ada ini, nggak ada U.2, jadi gimana kita caranya untuk mengetiknya? Kamu lihat ya. Tadi pakai ne, tetap pakai ne. U.2 pakai P ini loh. Kamu pijat P, dia langsung keluar ini. Ya, tulisan P itu. Langsung dia keluar ini. P-nya. Ni. Ya kan? Baru kita lihat tulisannya mana U ini. Nah, jadi P-nya pakai ini. Kamu kalau pakai U, nggak keluar dia, nu. Harus pakai V. Ya, kalau pakai V langsung keluar. Oke? Jelas ya di sini ya. Nah, di sini juga kita menemukan lawan kata ya. Nan sama ni. Nan cowok, ni cewek. Arti nan ni. Ya, dan di sini juga kamu harus mengerti ya, loh terangkan lagi di sini supaya kamu ngerti banget. Kita menyebutkan lawan kata ini harus kita sebutkan yang besar baru kecil. Ya, dari ta baru xiao. Nggak boleh xiao ta. Kalau xiao ta nggak ada. Ya, harus jadi ta xiao. Samain juga, tuo kan banyak kan? Jadi kita harus nyebutkan tuo dulu baru tuo sao. Nggak ada sao tuo, nggak ada, nggak boleh. Itu diingat-ingat ya kalau belajar apa? Belajar lawan kata atau lo disebut tadi fan ishi, ya fan ishi. Oke, udah tahu semua ya. Nah, sekarang di sini juga nan sama ni kita nyebutnya harus nan dulu baru ni. Nggak boleh ni nan. Ya. Karena apa? Kita belajar bahasa Mandarin itu cowok dijunjung tinggi ya daripada cewek itu. Makanya segala sesuatu cowok harus yang disebutkan dulu. Seperti kita kemarin belajar harus ngomong papa, mama. Wo ai papa baru wo ai mama. Nggak boleh ngomong wo ai mama, wo ai papa atau mama papa. Belum boleh kamu di tingkat ini. Ya, tadi nyebutnya harus papa, mama. Oke, ngerti semua? Nah, maka di sini juga sama. Nan ini kan cowok. Ya kan? Makanya kita sebutnya adalah nani. Nani. Nani berarti ya cowok, ya cewek. Oke, udah ngerti ya sekarang? Jangan sebut ninan loh ya, nggak ada ninan. Harusnya nani. Biasanya apa? Nani xuesheng. Xuesheng udah tahu kan, murid kan? Nani xuesheng berarti murid laki-laki dan wanita. Kalau ni xuesheng ya murid wanita, nan xuesheng ya murid cowok. Jadi kata sifatnya harus di depan. Nan ini juga termasuk kata sifat tuh ya. Ta xiao juga. Oke? 第九头发
Ya, tofa. To itu kepala. Ya, kemarin udah belajar kan, to artinya kepala kan. Sekarang ada tofa. Kemarin nggak salah udah belajar tofa, belum ya? Nah, tofa artinya rambut. Ya, te o to, te o to, ou ya di sini. To, dan ini juga harus ada anginnya kita bacanya karena te. Ya, kemarin kita belajar te a ta artinya dia. Ya, sekarang di sini to sama harus ada anginnya. Tadi kita bacanya to artinya kepala. Nada kedua tioseng, ya. To fa. Fa-nya nada ringan. Nggak usah ngomong lagi, kemarin lo sudah ceritakan kan waktu belajar Wukuan ada panca indera, kemarin sudah kita belajar kan, yenting, bizi, auto, kemarin sudah belajar kan. Semua kan pakai nada ringan yang kedua. Nama ini juga. Ya, tofa. Kenapa? Karena kalau yang sering dilihat orang itu biasanya pakai nada ringan. Yang sering dilihat orang itu kita pakai nada ringan. Seperti kalau kita melihat langsung wajahnya orang kan yang kita lihat itu. Wajahnya ada apa? Ada memau, kemarin sudah belajar kan memau, bizi, yenting, zueba, alto. Semua kan pakai nada ringan. Alto, yenting, memau. Ini sekarang juga tofa. Masih banyak lagi nanti ya, Los terangkan yang kenapa menggunakan nada ringan karena banyak dilihat orang. Oke, jelas ya di sini. Dishi ini bacanya adalah chang, ya, pakai angin juga ya, perhatikan ya di sini. Shi ang chang, chang. Ayo, semua bacanya bagus. Chang, ya, chang. Nada kedua, ya. Bacanya harus yang bagus banget, chang. Chang di sini artinya panjang, ya. Chang. Nah, ini juga kita ketemu lagi. Ya, ketemu apa? Van ichi, lawan kata. Lawan katanya apa? Chang, chang panjang. Jadi ini tuan artinya pendek. Ya, kita bacanya tuan. Teuan tuan. Teuan tuan. Ini tetap baca A ya, karena ini bukan si apa? Si emak atau si yang, maka kita tetap baca A di tuan. Teuan tuan, tuan. Di sanseng nada ketiga ya dibacanya tuan. Nah, makanya kalau kita menyebutkan nggak boleh menyebutkan apa tuan chang, nggak bisa ya. Tadi chang tuan, chang tuan. Nah, kita udah mengenal berapa? Yu shi ge. Ya, di就是大小和一是 lawan kata. 第二是多少。第三男女。第四长短. Ya. Di sini enak ya, dalam waktu belajarnya gimana kamu perhatikan. Nah, di seseng, xiao di seseng. Xiao di sanseng. Ya, di sini juga tuo sao. Sao-nya juga di sanseng lagi. Ini juga nan, ni-nya juga di sanseng juga. Ini juga chang, tuan-nya juga di sanseng. Makanya kamu pelajarin terus, ya. Ta xiao, tuo sao, nan, ni, chang, tuan. Gitu. Oke? Belajarin itu semuanya. Ini adalah lawan kata. Jadi kamu udah belajar kata sifat 8. Pageze. Ya, 8 huruf kata sifat pageze. Tapi shige, wan, yiche. 4 lawan kata. Ya, dipelajari banget ini. Jangan sampai lupa. 好，第12水果，水果
Nah, kuonya juga di sini ada nada ketiga. Ini shui juga nada tiga. Shui kuo, ini nada tiga, nada tiga. Ini kan satu sukata. Shui kuo artinya buah. Buah atau buah-buahan shui kuo. Makanya kita bacanya di sini, ya. Nada ketiga yang pertama ini kita bacanya menjadi nada kedua. Jadi kita bacanya shui kuo, shui kuo. Ini berubah menjadi nada kedua. Nah, ini berubah nada kedua, tapi waktu kita masang tanda nadanya tetap nggak boleh berubah. Tetap nada tiga. Tapi waktu membaca aja yang seakan-akan nada kedua. Jadi, sui kuo. Ya. Shi u e shui. Ini e-nya yang hilangkan. Dibandel. Shui. Shi u shui, e-nya hilang. Nah, shui. Kemarin sudah belajar kita kata-kata shui nada dua, artinya siapa. Kalau ini yang artinya air, shui, nada ketiga. Tapi karena dia bergabung sama kuo, jadi kita bacanya adalah shui kuo. Ya, artinya buah-buahan, itu betul. Ya, Arbet yang baca ya, buah-buahan, betul. Ya, kuo sendiri juga artinya buah. Ya, buah sendiri juga artinya buah. Kenapa kok tambah shui? Karena buah kan banyak mengandung air, gitu. Di shui kuo. Kuonya juga jangan lupa ya bacanya. Kuo tadi di sini nih ping kuo udah kan? Ping kuo kita bacanya harus lengkap ya, nggak boleh ping aja ya. Kalau goi bahasa lisan kita harus ngomong ping kuo. Kalau bahasa tulisan memang boleh kamu tulis ping aja, orang tahu langsung apel. Ya, itu. Kalau bahasa lisan kita harus pakai kuonya. Sama, ini juga. Ya, kita ngomong buah-buahan nggak boleh ngomong kuo aja. Kalau bahasa lisan harus ngomong shui kuo. Kalau bahasa tulisan boleh. Makanya bahasa Mandarin ada dua macam, satu bahasa lisan, satu bahasa tulisan. Kalau bahasa tulisan biasanya dia nggak menulis banyak-banyak, katanya malas tulisnya banyak-banyak, tulis kuo aja itu. Dan emang tulisan kuo aja kita langsung juga udah ngerti artinya buah. Ya, itu. Bing aja udah tahu juga. Kalau bing itu artinya apel. Itu. Kalau tulisan kita baca langsung tahu. Itu. Makanya nggak perlu bing kuo, nggak apa-apa, hanya bing aja boleh. Tapi kalau goi, go itu kan mulut, itu bahasa lisan, kita harus lengkap. Ya, paling sedikit 2 suku kata. Kalau 1 suku kata aja kamu ngomong orang bingung. Ya, kecuali yang umum-umum. Ya, seperti ni itu masih umum ya, itu masih bisa kita ngomong ni aja. Itu pun kadang-kadang kita nggak bisa ngomong ni aja, harus sampai apa? Ni lao shi berarti guru wanita, ya ni lao shi. Oke. Selanjutnya di sesan ini juga buah ya. Buah apa ini? Buah pir ternyata ini ya. Buah pir. Buah pir di Indonesia emang nggak ada yang nggak bisa menanam ya kita pir karena cuacanya mempengaruhi. Jadi di Indonesia nggak ada buah pir. Biasanya di negara 4 musim yang ada buah pir ya. Tuh. Di Amerika, di Australia ya itu banyak buah pir gitu. Kalau mereka di tempat yang mempunyai 4 iklim, buah pir ini sangat banyak ya gitu. Maka harganya juga tidak terlalu mahal ya gitu. How disesan kita bacanya apa? Kita bacanya adalah li. Ada kedua soalnya, maka kita bacanya li, li, ya, li. Biasanya ini depannya ada tambahannya ya, semua li itu, siang li boleh. Wah ini siapa yang nulis lengkap nih? Kalau yang mau ngikutin ini ada yang nulis lengkap ini di sini. Nah, mulai dari ti, tau, oh, Firyaditya, Hausie Firyaditya. Ya, sikwa, semangka, ta besar, bingko apel. Ini kamu lihat dari sini boleh. Ya, sampai ti sesan dia sudah lengkap oleh semuanya. Ping semua, ya, yang tulis sama dia ping semua. Jadi kamu kan nggak bisa nulis hanzinya. Kamu boleh nulis ini, Sri Aditya yang nuliskan.
Nah, di chat room. Saya cek liu yan pan, ni men kei xie. Nah, lalu kasih waktu. Sambil lalu mau manggil untuk yang baca. Nah, siapa yang mau baca hari ini? Wah, banyak yang bisa baca ya di sini, pada pinter-pinter ya. Bentar. Ini Mika Santana ini pinter dan Mika Santana ini dan ya. Sarah ini juga ada pinter nih. Lihat saja udah tahu kalau ini udah pandai ya. Lalu panggilnya aja deh Areta aja. Areta ya, baca ini Areta ya. Nanti kamu kalau baca ini Areta supaya kamu juga baca seperti lo tadi ya. Ta xiao, tuo sao yang terakhir tim bacanya ya. Ta xiao, tuo sao, nan ni, chang tuan. Ya. Lalu kalau ngomong fan isu kamu baca gitu. Hao, 班长，请帮忙老师开这个阿瑞达的声音。打开了吗？阿瑞达的声音。好，请阿瑞达。西瓜。对。大。Sebutkan artinya sekalian. Sikwa semangka. Ta. Besar. 对。苹果。apel. 对。小。kecil. 对。多。banyak. 小。sedikit. 少。小。sedikit. Dan. laki-laki. 对。女。perempuan. 对。头发。rambut. 对。长。panjang. 对。短。pendek. 对。水果。buah-buahan. li. Buah pir. Ya, ayo lagi. Li. Berat. Li, buah pir ya, buah pir. Kamu pernah nggak lihat buah pir? Buah pir biasanya ada macam-macam ya, gitu. Makanya tadi langsung ngomong, makanya di sini nggak hanya li aja, biasanya ada siang li, ya masih ada lagi banyak macam ya, gitu. Langsung nggak terangkan dulu supaya kamu nanti bingung ada kata siang li apa kamu nggak ngerti, ya, itu. Yuk, nggak apa-apa. Nicole, kamu nulis satu kali aja cukup ya, nggak usah terlalu panjang-panjang ya. Oke, sekarang ayo lanjutkan. Tadi ngomong ta xiao, ayo. Ayo Areta. Udah kamu tutup ya suaranya ya, Areta. Areta, udah tertutup ya udah, lo panggil ini ya, Kemos ya. Kemos, Pantang. Halo, Sa. Ya, ini suara siapa ini? 老师你好。Ya, 晚上好，Kemos。你是 Kemos 吗？是。是，好，读一读 Kemos。西瓜。buah semangka. Tak besar. 苹果 apel. 小 kecil. 多 banyak. 少 dikit. Nan laki-laki. Nan, bukan nan, tapi nan. Nan laki-laki. Nyu perempuan. Tofa rambut. Chang panjang. Tuan pendek. Tuan pendek. Suikuo buah-buahan. Li pir. Ya, buah pir harus ada ngomong ada buahnya, ya. Buah pir. Yuk, sekarang udah sebenarnya Kemos. Besar kecil ngomongnya gimana? Ta xiao. Ya, ta xiao.
Cowok, cewek, atau laki-laki, perempuan. 난이, 난이, Nani. 난이. Berapa? Berapa itu 多少? Iya, berarti kamu mendengarkan tadi ya, langsung ajar ya. Nah, total adalah berapa untuk jumlah yang banyak, ya. Kalau untuk jumlah yang sedikit, bacanya apa? Emos. 少多, ya. Berapa untuk jumlah yang sedikit? Jadi nggak sampai 100, paling 30-an. Siapa yang tahu boleh tulis di chat room. Ya, itu dibaca itu. Monica pada jawab, Marinawati, apa? Hilary. 지, Ya, nada ketiga di itu untuk jumlah yang nggak terlalu banyak. Kalau jumlahnya yang banyak banget, kita gunakan kata total. Ya. Nah. Sekarang bertanya lagi, panjang pendek. panjang pendek. Panjang sama pendek. Chang, tuan. Tuannya kamu salah terus bacanya ya. Tuannya nada ketiga. Tuan. Chang tuan. Chang tuan. Ya, coba diperhatikan ya Kemos mengenai tanda nada ya, itu. Sebenarnya kamu udah bagus ya, bacanya ini chang apa ada anginnya tadi bacanya ya, udah bagus. Cuma tanda nada coba harus banyak diperhatikan. Ya, apalagi nada 3. Ya, nada 3 itu suaranya harus penuh kita bacanya. Dan nada 3 itu banyak perubahan soalnya. Ya, Hausie Kemos. Hapus ya. Nah, ini tadi siapa yang mau bacain yang saya panjang banget namanya ini adalah apa ini? Nicole Kantang, sama Rasul itu Nicole. Ya, halo mah Nicole. 打开了吗？你的声音？你好，老师。晚上好，itu. Ya, ada jadi so nanti ya, wow terus. Nah, jadi kamu mulai baca. Sikwa. Ya. Semangka. Ta besar. Pingko. Apel. Xiao kecil. Tuo banyak. Sao kecil. Sao kecil. Sao sedikit. Nan laki-laki. Ni perempuan. Tofa rambut. Chang panjang. Salah, baca lagi. Chang. Bukan, Chang. Chang Nada kedua. Kalau kamu tadi Chang itu nada keempat ya. Chang. Chang panjang. Tuan pendek. Belok suaranya. Belok pisang seng. Tuan pendek. Shui guo buah. Li buah pir. 再读一遍. Baca lagi sekali. Li. Bukan, li itu nada 4. Li. Li. Pir. Buah pir ya. Dan pir aja, harus tambah buah. Buah pir. Jadi kita ngomong li guo juga boleh ya. Li guo juga boleh. Atau li zi. Ya, biasanya banyak orang yang ngomong ada li zi. Bisa juga, karena zi ini ada partikel. Hao, xie Nicole. Bucuo ya Nicole. Bucuo itu berarti lumayan bagus ya. Teman perhatikan ya tanda nada. Oke, lalu sudah nggak bacain lagi. Lalu sekarang langsung kemana? Ke kewen ya. Kamu udah baca yang bagus. Untuk suku kata aja ini ya. Hanya ci aja. 现在我们看什么呢？我们看这个课文，课文ada bacaannya. Ini udah baca yang bagus semua. Sekarang kalau jadi satu kalimat di mana satu bacaan lagi ini bagaimana
ya. Makanya sekarang Lose panggil Aina, ya, Aina. Aina panjang sama Lose kayak Aina的声音 keluar nggak? Bisa nggak? 你好，老师。你好，Aina. Halo, itu Aina. Tunggu sebentar. Hmm. Ana belum terlalu hafal sih, Lausha. Ya apa-apa, Lose bantu. Aina. Si kuata, ayo. Si kuata. Ana belum punya bukunya, Lausha. Gak apa-apa, kamu lihat papan ini. Kalau enggak, kamu dengarkan aja. Ya, dengarkan Lose ngomong. Kamu sambil lihat tulisannya ini. Ya, supaya tahu. Si kuata. Si kuata ta. 苹果小。苹果小。晚上我们吃晚上我们吃水果。苹果多，梨少。哥哥吃梨。哥哥这里，我和我和妹妹吃苹果。我的苹果大。妹妹的苹果小。Iya,好，谢谢。Ya. Maaf, Lausha, Aina belum terlalu hafal. Iya, nggak apa-apa. Semua yang masih belum. Makanya kita di sini belajar semua kan, gitu. Jadi jangan merasa minder ya. Nah, semua di sini masih belajar emangnya, ya gitu. Makanya bagus ya. Ya, di sini tadi lo sudah menerangkan kan, tasikwa artinya semangka yang besar kalau tasikwa. Kalau sikwata berarti semangka besar. Makanya kamu jangan sampai terjemahan ke bahasa Indonesia jangan sampai saya salah. Ya, kalau tasikwa itu maksudnya ada tadesikwa maksudnya gitu. Tapi nggak pakai te. Kemarin sudah pernah nerangkan kan kata te sering dihilangkan. Di sini tasikwa berarti adalah semangka yang. Di sini te-nya itu artinya yang. Te nanti ada dua arti kan kemarin waktu terang apa belum ya kayaknya. Te hanya milik kan. Di sini artinya yang juga bisa. Nah, kalau dia bergabung dengan kata sifat kebanyakannya ada kata yang. Seperti ini. Nasikwa berarti semangka yang besar. Kalau sikwata semangka besar. Pingguo xiao apel kecil. Semangka besar, apel kecil. Ya, lalu terangkan dulu ya artinya ya. Semangka besar, apel kecil. Wansang women shi shui guo. Wansang udah tahu ya, malam hari. Women adalah kami. Shi shui guo adalah makan buah-buahan. Pingguo tuo. Nah, ini juga menceritakan ya. Apel banyak, pingguo tuo. Ya, nggak bisa ngomong tuo pingguo ya. Nanti ada. Kalau mau tuo pingguo, harus terangkan. Di sini kamu belajar dulu pingguo tuo. Li sao. Berarti apel banyak. Buah pir sedikit. Oke. Ke shi li. Kakak laki-laki makan buah pir. 我和妹妹吃苹果。
saya dan adik wanita 吃苹果 makan buah apel. 我的苹果大. Nah, di sini ada te kan, maka kita terjemahkan yang belakangan dulu. 我的苹果大 berarti apel saya besar. Apelnya dulu kita terjemahkan. Apel saya besar. Kamu jangan ngomong, saya punya apel besar. Jangan ya. Kalau nggak anjurkan kamu terjemahkan begitu. Kamu terjemahkannya adalah dari belakang. Nanti apel saya besar. 妹妹的苹果小 berarti apel adik wanita kecil. Nah, boleh catat ya, dari terjemahannya harus begitu. Kamu nggak boleh ngomong adik perempuan punya apel kecil, jangan begitu. Ya, oke, jelas ya. Nah, lain kali berarti Senin depan ya kita ketemu lagi. Lause hanya ngasih gambar begini aja. Kamu harus hafal. Nanti Lause panggil ya. Seperti panggil siapa? Itu panggil Dirsa itu ya. Dirsa harus bisa bacain. Dengan lihat gambar ini bisa baca. Kalau kemarin tadinya kan lihat tulisannya, ya kan bisa baca. Sekarang lihat gambarnya harus bisa baca. Oke? Siapa lagi yang mau baca nih? Vincent sama Justin kenapa? Panjang banget nih. Hah? Nggak boleh ya yang kali main di chat ini ya. Supaya nggak ganggu temannya. Oke, tambah kalau yang main gini nggak langsung panggil, nggak mau panggil. Ya, seperti Albert Edison juga langsung ngomongin, tapi masih main di chatroom jadi langsung nggak panggil. Ya, langsung panggilnya aja. Jesslyn Felicia. Ya, Jesslyn Felicia ini bagus biasanya nadanya. Langsung panggil yang lumayan ya suaranya ya, gitu, yang bagus. Yuk, pakai tulisan aja dulu ya, Jesslyn ya. Halo Jesslyn, Felicia, Ching. 老师早上好。晚上好。老师晚上好。Ya, Jesslyn, Felicia. 西瓜大，苹果小。晚上我们吃水果。苹果多，梨少。哥哥吃梨，我和妹妹吃苹果。我的苹果大，妹妹的苹果小。很好ya, 非常的正确ya, 好棒juga ya. Jesslyn Felicia emang suaranya bagus ya, nadanya bagus juga ya. Maka dia bacanya sempurna, 正确 ya, 非常的正确。Haime masih belum ya, Haime itu masih belum ya. Karena kamu udah bacanya bagus banget, sekarang langsung ke ini ya. Nah, coba lo mau ngetes kamu ini. Yuk, itu 学句子 belajar kalimat. Ini itu karena ini udah pernah belajar semua. 苹果小，篮球大，平方球小。学生多，老师少。男同学多，女同学少。Ya, terjemahkan ini. 学生多，老师少. Artinya apa? Murid-murid banyak, guru sedikit. Oke. Ya, murid-murid banyak, guru sedikit. Ya, udah pasti ya. Murid lebih banyak daripada gurunya. Oke. 好，下一个男。男同学多，女同学少。什么意思？ Murid-murid cowok banyak,
murid-murid cewek sedikit. Ya. Murid laki-laki banyak. Ni tongxie, murid wanita sedikit. Ya. Ini kan semua belum ada buku ya. Lalu hanya nyoba aja kok. Minggu depan lalu pasti ulang lagi ya. Yang kalau udah punya buku semuanya. Seperti sekarang Tirsa apa kan belum punya buku kan, nggak apa-apa ya. Lalu suruh ini Jesslyn Felicia karena suaranya dia mantap ya, bagus ya, maka lalu suruh baca. Dan juga mampu untuk membacanya semua ini ya, itu. Tahu tulisan ini dia karena belajar banget, makanya dia bisa baca tulisan semua. Dan tulisan ini emang udah pernah dipelajarin semua. Cuman ada, di sini apa? Kata-kata barunya ini tuo sao, ta xiao, chang tuan, nan ni, itu yang paling banyak di sini. Sambil ditambahi apa? Buah-buahannya, sweet, apa pingguo, sikwa, li, itu aja. Nah, ayo lanjut. Ini siapa tadi? Jesslyn Felicia. 你的苹果多，我的苹果少。呀，什么意思？我的苹果多啊，你的苹果多，我的苹果少。 Apple kamu banyak, apple saya sedikit. 好，下一个。你的房间大，我的房间小。呀，什么意思？ kamar punya kamu besar, kamar punya aku kecil. 对，ya. Percobanya selalu kita baca dari belakang, ya. Belakangnya apa? Belakangnya de, tadi fangtian, ya. Tadi kamar kamu besar. Besarnya jangan diikutkan karena ini kata sifat, ya. Kita baca apa? Baca ininya, mingse-nya kata bendanya. Nah, kata sifatnya terakhir. Oke, hao xia yi ge. Jesslyn Felicia. 头发长，我的头发短。 Bukan tuan ya, tapi tuan. 短。对。好，什么意思？你的头发长。 Rambut punya kamu pendek. Rambut punya kamu panjang. 我的头发短。 Rambut punya aku pendek. Pendek, 对，呀，好，时间到了ya, 我们的汉语课到此结束了. Tadi yang belum langsung panggil untuk baca ya, nggak apa-apa baca sendiri di rumah dipelajarin. Jadi kalau kamu udah nulis di sini, kalau bisa bacanya lancar ya, yang bagus. Ya. Nanti ini semua boleh ya, untuk apa beli bukunya boleh. Kalau nggak beli buku juga nggak apa-apa ya. Tadi hanya dicatat aja, nggak boleh ya. Catat pakai ping, nanti hantunya ditulis pelan-pelan, nggak apa-apa, hanya nggak beli buku. Yang mau beli buku juga boleh ke Pancang atau langsung ke Shopee. Kalau yang enggak, ini ya print sendirinya. 好，班长，我们的汉语课到此结束了。好，同学们，大家晚上好。好，谢谢老师，老师再见。谢谢，再见。谢谢老师，再见。再见。再见，再见。